Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang ITER, yaitu International Thermonuclear Experimental Reactor. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, eh, selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inani dan rekan saya. Saya Najwa Fauzatul Janah dan saya Syahraini Nafila. Oke, baik. Di sini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu sejarah ITER, terus pengenalan ITER, tujuan ITER, manfaat ITER, mekanisme pengaplikasian dan kesimpulan. Nah, untuk sejarah ITER sendiri, tahun 1985, ITER pertama kali diusulkan dalam pertemuan antara Mikhail Gorbachev, Uni Soviet, dan Ronald Reagan, Amerika Serikat, untuk mengembangkan teknologi energi fusi guna tujuan damai. Nah, selanjutnya ada di tahun 1988 sampai 1998. Untuk rancangan awal proyek ITER sendiri dirancang melibatkan kolaborasi dari berbagai negara seperti Uni Eropa, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Untuk di tahun 2006, ITER sendiri resmi diluncurkan setelah kesepakatan lokasi pembangunan reaktor di Cadarache, Prancis. Nah, untuk sekarang ITER masih dalam tahap konstruksi pengembangan. Ini harapannya menjadi reaktor fusi di masa yang akan datang seperti itu. Selanjutnya ada pengenalan. Di sini alangkah baiknya kita apa sih tentang ITER itu? Nah, ITER sendiri singkatan dari International Thermonuclear Experimental Reactor, adalah proyek internasional yang bertujuan untuk menunjukkan potensi energi fusi nuklir sebagai sumber energi bersih, aman, dan tak terbatas. ITER adalah fasilitas penelitian terbesar untuk teknologi fusi nuklir dan sedang dibangun di Cadarache, Prancis. Nah, tujuan ITER sendiri ada beberapa, yaitu sebagai demonstrasi teknologi. Ini menguji tokamak sebagai reaktor fusi skala besar, terus produksi energi mencapai output energi bersih lebih besar dari energi input, dengan target rasio Q-nya sama dengan 10, energi keluaran 10 kali lipat dari energi masukan. Terus sebagai pengembangan ilmiah, khususnya memahami pengendalian plasma dan fisika fusi untuk aplikasi komersial di masa depan. Adapun manfaat dari ITER, yaitu pastinya energi yang bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, sumber energi tak terbatas, deuterium tersedia melimpah di air laut, dan tritium dapat dihasilkan dari litium. Yang terakhir ada inovasi teknologi, yaitu menginspirasi pengembangan material dan sistem teknologi baru seperti magnet superkonduktor dan kontrol plasma. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. baik, terima kasih kepada Inani. Nah, adapun ITER itu pasti mempunyai struktur dan komponennya. Nah, di sini ada pertama tokamak. Tokamak itu adalah reaktor berbentuk donat yang menggunakan medan magnet untuk menjebak plasma superpanas. Tokamak sendiri ada beberapa bagian. Pertama ada plasma chamber. Ini adalah ruangan di mana reaksi fusi terjadi. Yang kedua ada magnetic coils, merupakan kumpulan magnet superkonduktor yang menghasilkan medan magnet kuat untuk menahan plasma. Yang ketiga ada divertor yang berbentuk seperti huruf D, mengeluarkan partikel sisa dari plasma. Yang keempat ada blanket modules, menyerap neutron dan menghasilkan panas untuk menghasilkan energi. Kelima ada cryostat. Ini adalah struktur luar yang menjaga reaktor pada suhu kriogenik untuk mendukung superkonduktivitas. Next. Nah, itu adalah
yang tokamak itu sistem utama, yang B ada sistem pendukung. Yang pertama tritium plant, mengelola bahan bakar, deuterium dan tritium. Yang kedua ada cooling system, mendinginkan magnet superkonduktor dan komponen lainnya. Yang ketiga ada power supplies, memberikan daya tinggi untuk memulai reaksi. Yang keempat ada diagnostic system, memantau kondisi plasma, medan magnet dan reaksi. Di sini sudah ada gambarnya ya, tentang ITER, ada sistem pendukung dan juga tokamak. Next. Nah, di sini ada bagian-bagian ITER-nya secara rinci. Ada central solenoid, central coil current, ada poloidal field magnet, toroidal field magnet, dan juga bahan bakarnya deuterium plus nitrium, dan yang dihasilkan yaitu neutron dan helium. Kemudian ada vacuum vessel, ada plasma temperatus, dan plasma current, poloidal field, toroidal field, ada cool water, dan hot water. Next. Nah, ini merupakan penjelasan dari beberapa bagian yang tadi disebutkan. Pertama, ada plasmanya yaitu deuterium dan tritium. Ini dipanaskan hingga suhu sangat tinggi, kurang lebih lebih dari 100 juta derajat Celcius, sehingga terjadi reaksi fusi. Yang kedua ada medan magnet toroidal. Ini menghasilkan medan magnet yang berbentuk cincin di sekitar plasma untuk menjaga stabilitas dan membatasi pergerakan plasma tetap terkurung di tengah-tengah reaktor. Yang ketiga ada medan magnet poloidal. Ini merupakan medan magnet yang memastikan posisi plasma tetap terpusat dan tidak bergeser ke atas atau ke bawah. Yang keempat ada solenoid pusat. Itu menginduksi arus listrik dalam plasma untuk membantu memanaskan plasma dan mempertahankan medan magnet internalnya. Yang kelima ada vacuum vessel, menyediakan ruang hampa udara di mana plasma terbentuk, mencegah kontak langsung dengan dinding luar dan kerusakan akibat panas ekstrim plasma. Adapun deuterium dan tritium ini adalah sebagai bahan bakar utama reaksi fusi. Helium dan natrium adalah hasil dari reaksi fusi. Nah, arus plasma itu adalah arus listrik di dalam plasma yang membantu menjaga medan magnet internal dan mempertahankan reaksi. Adapun cool water dan hot water ini merupakan pendingin air untuk menyerap panas dari reaksi dan menghasilkan uap yang nantinya dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Terakhir ada medan toroidalnya, dia menjaga bentuk plasma berbentuk torus atau donat tetap stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ara. Padanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Najwa. Untuk selanjutnya adalah cara kerja dari ITER itu sendiri. Yang pertama, itu bahan bakar akan dipanaskan hingga lebih dari 150 juta derajat Celcius, dan ini jauh lebih panas daripada inti matahari. Kemudian, gas nanti akan berubah menjadi plasma, di mana elektron akan terpisah dari inti atom. Kemudian, karena sangat panas, plasma tidak dapat bersentuhan dengan dinding reaktor, sehingga medan magnet yang super kuat akan dihasilkan oleh magnet toroidal dan magnet poloidal untuk menjaga plasma tetap berada di tengah reaktor. Dan bentuk reaktornya itu berupa tokamak atau donat magnetik untuk menjaga stabilitas plasma. Setelah itu, ketika inti deuterium dan tritium bertabrakan dengan kecepatan tinggi, mereka akan bergabung membentuk inti helium dan melepaskan neutron dan energi dalam bentuk panas. Kemudian, neutron berenergi tinggi yang dilepaskan dari reaksi fusi akan mengenai dinding blanket atau lapisan pelindung reaktor, di mana blanket ini akan menyerap energi neutron yang berbentuk panas yang nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dari turbin. Kemudian yang terakhir, dinding blanket juga akan mengandung litium yang bereaksi dengan neutron untuk menghasilkan tritium baru sebagai bahan bakar tambahan, sehingga akan menciptakan siklus bahan bakar yang berkelanjutan. Ready, next.
Baik dari ITER itu sendiri, di sini ada 3. Yang pertama superkonduktor, di mana ITER itu mengembangkan magnet superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet yang kuat yang dapat diaplikasikan pada teknologi lain seperti MRI atau pencitraan medis dan kereta api levitasi magnetik. Selanjutnya, untuk yang kedua ada material tahan panas tinggi, di mana ITER itu akan menguji material yang dapat menahan suhu ekstrim yang berguna untuk industri luar angkasa atau teknologi yang canggih lainnya. Terakhir, untuk yang terakhir, aplikasi dari ITER itu adalah pembangkit listrik berskala besar, di mana reaktor fusi masa depan yang berdasarkan pada ITER dapat menggantikan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil atau fisi nuklir, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi skala besar dengan efisiensi yang tinggi. Baik. Oke, untuk kesimpulan dari ITER itu sendiri, ITER adalah International Thermonuclear Experimental Reactor adalah sebuah proyek kolaborasi internasional berskala besar untuk membangun reaktor fusi nuklir bereksperimental. ITER ini dirancang untuk menunjukkan kelayakan teknis dan ilmiah dari fusi nuklir sebagai sumber energi yang bersih, aman, dan hampir tidak terbatas. Boleh di next? Baik, ITER itu adalah proyek internasional untuk mengembangkan energi fusi nuklir yang bertujuan untuk menjadi sumber energi bersih, aman, dan melimpah di masa depan. ITER itu menggunakan teknologi tokamak untuk menghasilkan energi lebih besar daripada energi yang digunakan dalam prosesnya, di mana proyek ini melibatkan kolaborasi global dan sedang dalam tahap konstruksi di Prancis. Oke, baik. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam di tempat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.